Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita udah ada di program Podcast TV Show, kita pasti bakalan ngebahas tentang sesuatu yang menarik, yang penting, berbagai yang viral. Tips dan trik juga bakalan ada. Tapi hari ini saya mau ngasih tahu dulu nih. Saya pegang dua buah benda. Ini tuh buat naruh pernak-pernik untuk perempuan. Yang ini biasanya wadah makan dan segala macam. Kenapa sih saya tuh pegang dua benda ini? Karena saya mau bahas tentang sampah daur ulang yang bisa diolah jadi sesuatu yang bermanfaat bahkan bernilai tinggi. Dan tentunya saya nggak sendiri nih. Saya udah bersama dengan Hadit. Assalamualaikum Hadit. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Makasih ya udah mau kita undang ke sini. Jadi nih Hadit adalah salah satu penggagas dari Akasia. Akasia ini adalah wadah olah sampah daur ulang terutama untuk kertas, koran dan majalah. Betul. Ini yang dua yang saya pegang ini cuma dua dari banyaknya benar-benar udah Hadit bikin ada di depan kita. Nanti kita akan bahas. Sebelum saya bahas lebih lanjut lagi, saya mau ngasih tahu juga ke pemirsa TV-mu tentang sebenarnya sampah daur ulang itu bisa dibikin apa aja sih? Jadi ternyata sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan dengan maksimal sampah-sampah yang ada di rumah, terutama sampah rumah tangga gitu, kayak plastik, botol dan juga kertas, ternyata bisa punya nilai jual tinggi. Nah ini Hadit juga salah satu yang akhirnya bisa membuktikan kalau sampah itu kalau dibentuk jadi sesuatu yang menarik tuh lucu banget loh gitu. Tapi aku jadi penasaran gitu, Hadit kamu masih muda, masih kuliah. Kenapa kok yang kamu pilih adalah justru mendaur ulang sampah gitu? Biasanya anak muda kan milihnya sesuatu yang kekinian gitu, tapi kamu justru ini nih cinta lingkungan, daur ulang sampah. Kenapa? Ini sebenarnya dulu itu waktu SMA ya Kak. Waktu sekolah itu kita tuh dalam organisasi karya ilmiah remaja memenangkan proyek lomba gitu. Dari situ kita mendapatkan pendanaan dari pihak lomba. Terus diberi misi nih, diberi tantangan untuk kira-kira apa sih yang bisa menjaga lingkungan itu. Nah, kebetulan itu di sekolah itu banyak nih limbah kertas dari guru atau kelas-kelas yang cuma numpuk di gudang. Nah, dari situ kita berinisiasi, ayo kita daur ulang kertas ini barangkali bisa menjadi pundi-pundi uang gitu. Awalnya seperti itu. Dan berjalanlah sampai sekarang. Ya, berarti itu udah berapa tahun tuh kalau kamu ingat-ingat? Kurang lebih 2016-an. 2016 sampai sekarang 2020 akhir, berarti udah hampir 4 tahun berjalan. Ini kamu sendiri emang pada basic kan gini, maksudnya walaupun kita berpikir daur ulang, tapi kan kalau daur ulang kertas itu agak sedikit berbeda ya. Betul. Karena beda sama plastik yang cuma dicuci terus bisa digabung-gabung udah langsung jadi sesuatu. Tapi kalau daur ulang kertas itu biasanya harus dicacah dulu apa segala macam atau gimana sih itu prosesnya? Nah, untuk pengelolaan daur ulang kertas ini sebenarnya banyak caranya metodenya. Cuman kalau yang kita gunakan, Akasia Art gunakan itu menggunakan metode lintingan gitu. Jadi sebenarnya ada metode cacah atau bubur kertas. Cuman kalau menurut kami itu bubur kertas itu memiliki waktu yang lebih lama. Satu lebih lama, yang kedua keringnya itu lama gitu. Nah, oleh karena itu kenapa tidak menggunakan metode yang lebih cepat dengan lintingan? Sebenarnya kalau dengan lintingan itu, kalau semakin banyak lintingan yang kita buat, sebenarnya itu udah bisa dibuat menjadi beberapa produk yang seperti ini Kak. Ini contohnya ya. Iya benar-benar ini semua tuh. Ini treatmentnya lintingan kayak gini. Ini kalau aku contoh aja deh, ini aku pegang. Ini untuk bikin kayak gini tuh butuh berapa lama? Kalau untuk yang kakak pegang itu kurang lebih 2 hari sudah jadi Kak. 2 hari? 2 hari sudah jadi. Wow, ini butuh berapa banyak? Nah, kan kita menggunakan lintingan ini ya. Jadi kalau berapa banyak, biasanya sih kalau untuk satu itu 50 lintingan ini Kak. Oh gitu. Oke, nanti kita di segmen 3 kita akan praktek ya. Praktek tentang bikin. Nanti kita bikin hal-hal yang kecil aja tapi buat ngasih tahu gimana mudahnya untuk mendaur ulang sesuatu biar jadi hal yang bernilai gitu. Tapi kamu sendiri dari tahun 2016 sampai tahun 2020, inget gak sih udah berapa banyak aneka bentuk yang kamu kreasikan di Akasia ini? Sebenarnya kalau 2016 itu awal-awal ibaratnya baru kenal kertas ini. Kalau untuk dipatenin atau mulai serius itu dari awal akhir pertengahan 2017 bulan Juli 2017. Akasia Art ini saya bentuk dengan inisiasi itu tadi untuk mengelola limbah
kertas ya kan. Karena limbah kertas itu banyak modelnya, kita menggunakan jenis koran ini. Kenapa koran? Karena tekstur koran itu satu, dia lebih lembek dan lebih tipis gitu. Jadi untuk dibentuk sesuatu lebih pun mudah. lebih mudah seperti itu Kak. Kita pernah nyoba pakai HPS, yang satu lebih kaku, cuman hasilnya bagus gitu. Cuman untuk sekarang ini lebih ke koran aja Kak. Oke. Berarti udah berapa banyak bentuk nih yang udah kamu bikin? Seingat kamu dari tahun 2016? Sudah ratusan gitu. Ratusan. Sudah banyak. Wah, belajarnya dari mana sih? Otodidak apa gimana? Untuk belajar sendiri, karena kalau bisa dibilang ilmu ini tuh nggak ada gurunya gitu. Di sekolah nggak diajarin. Itu dia. Nah kalau saya sendiri tuh belajar dari YouTube Kak, otodidak. Gitu. Belajar dari YouTube, kita ngeliat sumbernya dari negara luar. Karena kenapa negara luar? Negara luar satu itu prosesnya lebih bagus dan lebih hasilnya tuh lebih layak jual lah. Kalau di Indo sendiri masih belum kelihatan crafter kayak gini. Dan memang harus dikembangkan ya, karena kadang-kadang ya nggak bisa dipungkiri kalau di Indonesia mungkin masyarakat melihat ini masih sebelah mata, banyak yang masih melihat sebelah mata gitu. Padahal sebenarnya ini tuh sesuatu yang perlu banget untuk kita lestarikan. Kalau bisa nggak cuma Hadid dan teman-temannya nih yang berada di Akasia ini yang membentuk tentang olah sampah daur ulang kertas ini gitu. Tapi kalau bisa nih semua orang yang punya sampah daur ulang di rumah bisa mengaplikasikannya, bener gitu. Nah terus kamu sendiri selama ini kesulitan yang pernah kamu hadapin selama ngejalanin ini apa? Untuk kesulitannya sendiri paling kita main bentuknya Kak. Semakin bentuknya rumit dan besar itu semakin sulit. Semakin sulit. Kalau diantara yang di depan ini yang paling sulit yang pernah kamu bikin yang mana? Untuk di depan ini jujur aja yang paling sulit yang model anyaman ini. Kenapa? Karena itu kalau misalnya kita kurang telaten, kurang teratur dan nggak sabar, nggak bakal rapi hasilnya Kak. Gitu. Walaupun ibaratnya cuma dilihat tangan doang yang gerak-gerak, tapi lebih susah itu. Anyaman untuk anyaman. Kalau untuk sendiri kayak motor, sepeda gitu lebih gampang karena dibuat satuan part per part. Misalkan ban kita buat ban nanti dulu. Tinggal digabung-gabung gitu ya. Ini kamu laki-laki tapi suka sama anyaman, lucu banget loh. Iya benar. Ini kamu tapi ngajarin ke orang lain juga kan? Berarti kan ini sejauh ini minat masyarakat terhadap olah daur ulang ini sendiri gimana menurut kamu? Untuk minat masyarakat sih kalau dibilang sudah mulai antusias ya. Karena kan kami sendiri Akasia Art itu sebagian kecil dari orang-orang di luar sana. Sebenarnya di Indonesia itu banyak Kak pengrajin kayak gini. Cuman yang disayangkan mereka kurang terekspos, kurang kelihatan gitu. Sebenarnya kalau saya juga berguru dengan seseorang. Selain belajar otodidak, saya juga berguru gitu. Seperti berapa lama kamu belajarnya? Untuk belajar sendiri yang belum lama ini malah anyaman Kak. Anyaman. Boleh dihitung kurang lebih baru 2 bulan belajar anyaman. Ini, yang ini. Seberapa sulit sih kalau anyaman kayak gini? Ini prosesnya butuh berapa lama nih kalau yang ini? Untuk ini 3 hari. 3 hari? 3 hari. 3 hari itu mulai dari ini ngelinting sampai jadi seperti itu 3 sampai hari. Diwarnain. Iya. Ini harus dilinting dulu, diwarnain baru dianyam atau dianyam dulu baru diwarnain finishingnya? Prosesnya. Kalau proses semua ini awalnya semua dari lintingan dulu. Kalau ini lintingannya udah banyak, baru kita main bentuk. Mau bentuk anyaman atau sepeda atau yang lainnya gitu. Nah, kemudian kalau udah jadi bentuknya misalkan gini, ini awalnya semuanya polos warna koran. Setelah udah jadi bentuk, baru kita warnain sesuka hati. Pewarnaan baru terakhir ya. Itu dari proses pewarnaannya butuh berapa lama untuk akhirnya jadi? Dijemur dulu atau gimana? Dijemur dulu. Paling kalau ibaratnya ini udah jadi itu 3 hari, kalau maksimal udah layak jual itu 5 harian atau kurang lebih seminggu udah layak jual. Wah ini kita bakalan ngobrolin tentang harganya nih. Selayak jual apa sih ini? Karena pasti penasaran dong, ini dengan model yang bagus-bagus kayak gini harganya berapa nih? Nanti siapa tahu kan kita bisa ikutan untuk menjual. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya.